Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta Edu Mentor Bahasa Jepang yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani, selaku MC yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan juga tetap bahagia meskipun kita cuma kenal dari lewat layar ya. Malam ini kita berkumpul bersama-sama dalam acara Edu Mentor, Unlock Your Career, Kuasai Bahasa Jepang, Buka Pintu Karir di Dunia Global. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan program kerja Himamen yang dirancang khusus buat teman-teman mahasiswa manajemen yang ingin menambah soft skill dan mengetahui strategi memulai karir di dunia internasional. Dengan menghadirkan narasumber berpengalaman yang tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mulai lebih jauh, yuk kita panasin dulu semangat kita pada malam hari ini. Saya pengen tahu nih, siapa aja di sini yang pengen pergi ke Jepang? Coba ketik di kolom komentar. Yang pengen pergi ke Jepang siapa aja nih? Ayo. Wah, wah, pengen saya. Ya bener, karena di Jepang itu selain dari gajinya yang gede tentunya, terus di sana juga pemandangan yang luar biasa di Jepang. Betul nggak Mas Yusuf? Ya, betul. Iya. Oke, dikarenakan pada malam hari ini Kaprodi kita dan juga Sekprodi kita tidak bisa hadir karena kesibukannya yang sedang bimbingan dan juga sidang ya. Maka malam hari ini kita lanjut saja ke acara inti. Malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Yusuf Ramdhani SM. Nah, Kak Yusuf ini alumni dari Unsia loh. Sebelumnya kita ucapin selamat dulu nih buat Kak Yusuf yang baru aja lulus di bulan Juni kemarin ya Kak. Bulan Juli, Kak. Oh, bulan Juli ya. Ya, Ya. Selamat ya, Kak. ya, terima kasih. Doakan adik-adikmu ini semoga cepat nyusul. Ya, Udah pasti. pusing banget dengan kuliah, kerja ya. Aduh. Ya, Oke, pasti beliau lulus. ini adalah seorang marketing staff di sebuah perusahaan asing yang ada di Indonesia. Beliau juga pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun. Dan setelah kembali ke Indonesia, beliau juga mengajar bahasa Jepang. Dengan pengalaman beliau yang sudah tidak diragukan lagi di dunia bahasa Jepang dan juga pendidikan, maka malam ini beliau akan memberikan ilmunya dan juga berbagi pengalamannya kepada kita semua. Oke, unlock your career, kuasai bahasa Jepang, buka pintu karir global. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan virtual yang terbaik dan juga meriah. Ayo tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Wah, kepada Kak Yusuf, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk tim Himamen yang sudah mempersiapkan acara ini secara luar biasa. Dan mungkin untuk malam ini maksud saya bukan untuk apa ya? Bukan untuk mengajari begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi sharing saja di sini. Saya yakin di sini juga banyak yang lebih dari saya pengalamannya, terutama di dunia kerja seperti itu. Terutama tadi saya lihat di kolom chat, ada juga beberapa di sini banyak yang di luar negeri ya begitu. Mungkin dari Taiwan, dari Hong Kong, mungkin ada lagi dari mana mungkin. Karena kampus kita ini kan memang fleksibel seperti itu. Jadi kita dimanapun eh, bekerja gitu masih bisa untuk berkuliah di Unsia ini seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya Mbak Eka dan teman-teman semuanya. Di sini mohon maaf sebelumnya saya bukan untuk menggurui, cuman hanya untuk sharing saja karena kita semua eh, yakin sudah bekerja juga, mungkin yang baru bekerja, yang belum juga mungkin di sini bisa saling sharing pendapat saja mungkin nanti seperti itu. Oke, saya izin share screen mungkin Mbak Eka ya. Boleh mungkin di ini ke saya aksesnya ya. Belum belum bisa share screen ya, Kak? Ya, belum bisa.
Coba udah bisa belum Kak? Ya, sudah bisa Kak. Baik, mohon maaf, apa di layar saya terlihat ya? Sudah, Sudah. sudah. Oke. Baik, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman sekalian. Di sini nama saya Yusuf Ramdhani. Salam kenal semuanya. Saya alumni Unsia yang kebetulan wisuda di bulan Juli kemarin ya, teman-teman semuanya. Saya ini batch yang ketiga, begitu. Mungkin bisa disebut angkatan ketiga lah ya, gitu ya. Jadi di sini luar biasa ya Unsia ini gitu kan. Mungkin rekan-rekan semua di sini ada berbagai macam semester berapa gitu ya di sini ya. Kebanyakan di sini semester berapa ya teman-teman semuanya? Kalau kalau saya masuk semester 4 Kak. Oh ya 4. Oke, nanti pas masuk semester 5 yang 7 ambil juga ya biar cepet gitu. Karena Pasti, dulu, Kak, pasti. heeh, dulu itu yang saya lakuin begitu teman-teman ya. Karena kan udah semester 3 tuh kita bisa manual kalau nggak salah itu ngisi KRS. Jadi lawannya itu ganjil 3 sama 5 gitu, 4 sama 6 nantinya gitu aja biar cepet gitu kan. Kebetulan Alhamdulillah saya ini menyelesaikan 3,5 tahun, nggak sampai 4 tahun waktu di Unsia ini. Jadi dengan sistem seperti itu. Dan kebetulan dosen pembimbing saya Bu Rati ya yang luar biasa membimbing saya waktu susun tugas akhir begitu ya. Dan semua dosen manajemen luar biasa hebat seperti itu. Mungkin itu saja. Salam kenal. Mohon kerjasamanya malam ini supaya berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi di sini kebetulan saya apa ya mendapat mandat begitu ya, untuk sharing begitu ya, bukan untuk mengajarkan sekali lagi. Jadi di sini dengan materi yang diangkat itu yang topiknya itu kekuatan bahasa asing di dunia kerja. Dan kebetulan di sini bahasa Jepang begitu ya. Nah, balik lagi tadi sudah ada saya lihat yang dari Hong Kong, dari Taiwan mungkin itu juga merupakan bahasa asing juga begitu kan ya. Hanya saja hanya beda bahasa saja. Jadi di sini setiap bahasa itu terutama apa bahasa Inggris mungkin ya itu harus kita kuasai sih sebisa mungkin gitu karena itu merupakan bahasa internasional. Dan kalau tidak salah saya mendengar akhir-akhir ini tuh bahasa Indonesia juga akan diakui oleh seluruh dunia gitu. Gitu. Jadi mereka itu juga ada apa ya les mungkin ya ataupun ekstrakurikuler yang materinya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi luar biasa ya bahasa Indonesia juga sudah diakui dunia seperti itu ya. Nah di sini ya teman-teman, eh, nah di sini kita masuk ke yang pertama itu apa sih bahasa Jepang itu ya. Di sini mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar bahasa Jepang nggak ya teman-teman semuanya? Ada nggak ya? Belum, belum, Kak, belum. Belum. Oh Kak, iya. Pernah sedikit. Belum, Kak. Oh Belum. Saya siap. pernah, Kak. tahunnya Pernah. cuma arigato Kak. Oh iya. Ya pasti di sini pasti ada satu dua orang yang pernah pasti. Karena memang apa ya bahasa Jepang sekarang itu tuh ibaratnya tanpa kita sengaja pun itu jadi belajar. Misal kita menonton apa anime, ya sebutnya kartun, kartun gitu kan, yang versi Jepangnya di YouTube itu banyak referensi seperti. Jadi secara nggak sengaja itu telinga kita tuh mendengar, oh iya, oh ini arigato tuh, oh iya terima kasih ya. Oh ya konnichiwa tuh selamat siang ya artinya gitu-gitu. Jadi tanpa sengaja mungkin salah satunya seperti itu. Ataupun pernah taunya Aishiteru, oke, ya gitu kan Nande, oke. Nah itu jadi ya itu ya jadi banyak pengalaman mungkin teman-teman di sini semua juga begitu. Nah bahasa Jepang ini yang digunakan oleh penduduk Asia Timur ya karena kita ketahui Jepang ini letaknya di Asia Timur. Kalau Indonesia kan di Asia Tenggara ya seperti itu ya semuanya ya. Jadi eh, sebagai bahasa ibu bagi para masyarakat di sana. Jadi orang Jepang ini setahu saya ya teman-teman eh, mereka itu paling menjaga bahasanya gitu. Jadi seolah-olah bahasa Inggris juga itu mereka tuh kayak udah deh gitu, nanti dulu aja yang penting bahasa Jepang dulu aja. Makanya orang-orang asing yang ingin ke Jepang terutama itu wajib setidaknya bisa berbahasa Jepang secara dasar seperti itu ya. Nah, seperti ini Kak Delaja Selima udah hafal hiragana dan katakana. Tuh.
bagusnya lagi ngehafalin kotoba. Kotoba itu ini ya teman-teman kosakata gitu kayak misalkan bahasa Jepangnya mobil apa, bahasa Jepangnya terima kasih apa gitu-gitu lah ya. Nah, bahasa Jepang masih memiliki satu rumpun dengan bahasa Mandarin. Kebetulan mungkin di sini Kak Eka dan sama Kak Dewi tadi mungkinnya sedang tahu makanya bahasa Mandarin begitu ya, betul ya Kak ya? Iya, Ya, pakai Mandarin, pakai kanji, Kak. kanji ya kan. Nah, Ya, apalagi itu kanji kan lebih berat sih kalau menurut saya itu menghafalnya luar gitu. biasa. Luar biasa. Ya, jadi memang saya juga dulu mendengar bahwa kanjinya Jepang itu memang dasarnya dari Mandarin, cuma dimodifikasi saja gitu kan. Jadi agak lebih simpel lah ya. Karena kalau kalau saya lihat kanjinya Mandarin itu luar biasa ribet sih ya, gitu. Butuh effort yang lebih untuk belajarnya seperti itu. Nah, bahasa Jepang sendiri itu menempatkan peringkat ke-9 yang banyak digunakan di dunia selain bahasa Inggris ataupun Mandarin. Nah, bahasa Jepang sendiri itu terdiri dari 3 bagian, hiragana, tadi ya, katakana, dan kanji. Dan ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan dan memiliki fungsi masing-masing. Begitu. Jadi, misalnya untuk hiragana ini biasanya untuk bacaan sebuah kalimat gitu ya, itu kebanyakan hiragana dan kanji. Kanji di sini itu untuk mempersingkat saja mungkin ya, karena kalau ditulis pakai huruf hiragana semua itu agak aneh gitu biasanya. Jadinya agak beda arti seperti jadi adanya kanji itu pembacaannya sama tapi artinya beda kalau kanji itu biasanya teman-teman ya gitu. Nah, lalu katakana di sini biasanya digunakan untuk serapan. Misalkan nama-nama kita orang Indonesia nih ya, namanya itu bisa pakai serapan gitu ya. Bahasa orang nama orang asing, nama kota di luar negeri misalkannya nama negara itu ditulisnya pakai katakana begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh hiragana seperti ini ya teman-teman ya. Ini hurufnya. Kalau yang pernah saya ingat sih itu cara belajar itu dulu tuh ingat kalau hiragana ini bentuknya itu lebih apa ya, lebih melambai lah gitu. Lebih ke perempuan lah gitu minasang bukan minasang ya. Maaf, minasang itu untuk semuanya ya teman-teman gitu artinya itu minasang gitu kan. Nah, hiragana ini tulisan yang sangat umum di kalangan penuturnya terdiri dari 46 karakter yang mereka terbagi dari huruf vokal A, I, U, E, O gitu dan konsonan. Nah, berikut bentuk mereka terlihat seperti bundar dan memiliki fungsi sebagai pertanda kata sifat dan kata kerja. Begitu. Menulis kata-kata yang tidak bisa ditulis dengan kanji dan sebagai furigana yang merupakan alat bantu dalam membaca kanji dalam sebuah wacana ataupun kalimat. Jadi furigana itu huruf hiragana kecil yang di atas kanji itu ya teman-teman semuanya untuk membantu cara baca saja gitu. Kalau di bahasa Mandarin mungkin nggak ada ya, baik ya? Nggak ada ya. Nggak ada, Kak. Ya, jadi memang harus hafal aja gitu kan. Ya, memang harus hafal. Kalau di Mandarin itu memang Mm-mm. nggak bisa tersusun dari beberapa huruf. Jadi kita tuh harus benar-benar hafal bentuknya gitu. Iya, betul. Kalau di Jepang ini masih bisa dibantu ya teman-teman sama furigana tadi yang ini ya. Dari alat bantu untuk di kanji itu gitu. Ya karena saya pun ya masih sampai saat ini sebetulnya saya juga masih belajar kok ya. Saya juga masih banyak yang kadang-kadang lupa gitu. Namanya juga kan saya juga orang Indonesia gitu yang nggak terlahir di sana gitu. Jadi itu ya dari hiragana ini. Selanjutnya katakana. Nah, teman-teman di sini bisa bedakan mungkin dengan tadi hiragana seperti ini dan ini katakana bentuknya lebih tegas ya begitu ya, lebih tajam-tajam gitu lah ya. Kayak laki-laki lah ya. Kalau tadi saya sebutnya saya kayak perempuan gitu, lembut gitu kan. Belokan-belokannya itu bundarannya gitu melambai gitu. Kalau ini tegas gitu ya, serba tajam. Contoh huruf su ini ya. Ini jadi kayak begini. Su itu ya. Eh, Lalu di sini penjelasannya itu katakana hampir seperti hiragana ya sama itu ada 46 karakter dan membentuk tulisan seperti sudut yang tajam begitu tegas ya. Fungsinya mereka ini adalah sebagai adaptasi tulisan Inggris ke dalam tulisan mereka sendiri.
Nah, yang umumnya seperti nama negara ataupun nama orang asing yang saya jelaskan tadi di awal sedikit ya. Seperti Sankyu, ini tuh Sankyu itu thank you ya sebetulnya gitu. Ataupun negara Amerika, ini tulisnya Amerika gitu ya. Seperti ini misalkan, ini A gitu ya. A terus ada me lagi di sini, itu kan disesuaikan saja gitu Amerika. Jadi digunakan untuk serapan. Jadi bahasa Inggrisnya orang Jepang itu aneh ya kalau kata saya. Nggak seperti apa ya bahasa Inggrisnya orang-orang kita gitu kan. Kayak itu kan terima kasih kan thank you gitu. Ini jadi thank you gitu. Terus kayak apa lagi ya? eh Car, mobil jadi dia nyebutnya K gitu doang. Jadi mereka itu agak kurang kalau menyebut R gitu ya nggak bisa gitu. Thank you. Jadi mereka ibaratnya untuk bahasa Inggris tersebut itu untuk serapannya itu dimodifikasi lah anak-anaknya mereka gitu kan. Saya juga gitu untuk kalau apa ya waktu pernah jadi tutor ke anak-anak didik dulu ya seperti itu supaya mereka itu eh, gampang menghafalnya begitu. Nah ini untuk katakana. Selanjutnya di sini, oh iya, lagi hafalin N5 juga, oh bagus ya. Tuh kan udah banyak yang mungkin Kadel aja ya udah sudah jauh juga belajar bahasa Jepangnya gitu. Jadi di sini kebetulan ya join gitu kan. Oke. Nah di sini ada kanji teman-teman. Tadi sudah ya hiragana, selain hiragana dan katakana, ada juga kanji yang merupakan bagian terpenting ya dari bahasa Jepang karena satu kanji mewakili beberapa arti yang tergantung dari penggunaannya sendiri. Tadi saya jelaskan sedikit, kalau misalkan dituliskan pakai hiragana semua itu kepanjangan pertama. Lalu kadang-kadang aneh arti jadi apa sih ini maksudnya gimana gitu. Kalau orang Jepang kan memang terbiasa dari kecil sudah belajar kanji. Jadi sudah hafal lah ya, oh ini maksudnya begini gitu. Oh ini artinya ini gitu, nggak bakal miss lagi seperti itu ya. Kanji itu diadaptasi dari sistem penulisan bahasa Mandarin. Sekali lagi yang akhirnya kanji Jepang merupakan gabungan dari kanji tradisional punya Mandarin dan sederhana Mandarin gitu ya. Ibaratnya modifikasi lah ya si Jepang ini gitu. Untuk membaca satu wacana atau artikel dalam sebuah koran, seseorang perlu mengingat setidaknya 2000 sampai 2500 kanji agar mengerti semua konteks yang ada pada wacana itu. Gitu ya. Baiklah, itu berapa ribu kalau Mandarin ya? Kayaknya banyak banget ya. 50.000, Kak. Nah, kan lebih banyak dari bahasa Jepang. Luar Mandarin biasa. 50.000. Luar biasa ya untuk Mandarin ini 50.000. Setidaknya harus hafal. Gitu. Sampai sekarang saya mungkin 50 pun belum hafal, Kak. Kalau nggak lihat translate. Iya, kadang-kadang begitu sih. Ya, namanya kita orang Indonesia lah ya. Pasti gimana ya? Ada aja mungkinnya yang kurang sempurna dari kita gitu. Iya, karena Mm-mm. sulit. Benar-benar sulit. Betul, sulit pasti. Gitu ya. Belum lagi kita harus ngafalin kosakata, ngafalin hurufnya, ngafalin budayanya gitu-gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut saya bisa berjalan seiring berjalannya waktu lah ya, pelan-pelan gitu kan. Gitu. Nah, di sini ada contoh untuk nomor mungkin ya. Di sini ada 1 sampai dengan 10. Lalu di sini ada yen, mata uang sana ya Jepang gitu kan. Di sini ichi ya, minasang, semuanya teman-teman bahasa Jepangnya itu satu itu ichi gitu kan. Lalu di sini ada ni itu dua, sang, si ini itu bisa juga ini ya, bisa juga sebutnya empat itu tuh si atau yong gitu ya. Nah, lima go, six roku, seven tujuh shichi, shichi atau nana gitu ya. Lalu di sini juga ada hachi 8, 9 Q, 10 Ju gitu ya. Seperti itu. Hyaku untuk 100, Seng untuk 1000, lalu Mang untuk 10.000 ya, Mang.
Ichimang gitu. Kalau 10.000 berarti Ichimang. Kalau 20.000 Nimang gitu gitu ya. Kalau 30.000 Sangmang. Jadi digabung aja gitu. Ya. Berapa untuk cara hitungnya seperti itu. Ya, itu hanya gambaran saja sih sebetulnya. Kalau belajar angka sih di Jepang itu nggak sulit kalau kata saya gitu. Hanya gabungan aja gitu. Misalkan tadi kita ambil contoh deh begini ya. Kita mau cari 11. Jadi ibaratnya itu 1 ditambah 10 gitu penyebutannya ya teman-teman. Jadi 10 sorry 10 ditambah 1. Bahasa Jepangnya 10 tadi apa ya? Ingat nggak? Ju ya, Ju. Satu itu Ichi. Nah, jadi 11 itu Juichi. Gitu aja. Kalau untuk di Jepang itu ya. Sekarang kita yang puluhan. Misalkan sekali lagi yang belasan deh. 13 di sini berarti 10 tambah 3. Gitu ya. Jadi Ju-san gitu ya. Ini 13 gitu. Untuk puluhan sekarang misalkan 22. Di sini eh oke, belum sampai situ ya, sebentar. Karena tadi 10 itu Ju, 2 itu Ni, dibalik saja kalau misalkan 12 itu berarti 10 tambah 2 Ju Ni ya. Ini 12. Kalau untuk 20 berarti dibalik aja 2 ditambah 10 gini ya. Itu cara apa ya? Dulu saya itu cara simpel aja sih. Bahasa Jepangnya 2 kan Ni, terus 10-nya Ju. Jadi Niju gitu ya. Nah, ini 20 berarti gitu. Sekarang 22 ya. Berarti 20 ditambah 2. Tapi kan udah ketahuan 20-nya itu Niju. Berarti Niju Ni gitu ya. Ini gitu aja sih kalau untuk hitungannya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau fokus itu bisa lebih panjang lagi ya teman-teman untuk hitung uang nantinya itu kan. Karena kan orang ke Jepang, ke Taiwan, ke Hong Kong itu apa sih gitu kan nyari uang kan. Karena ini paling sensitif teman-teman ya karena biar kita nggak dibohongin gitu kan ketika kita belanja, ketika kita transaksi gitu-gitu ya. Oh iya, hitungannya segini. Oh, kok jadi beda ya? Nah, karena masalah uang kan itu sensitif ya di mana-mana. Jangankan di luar negeri, di negara kita pun sama. Itu kalau kita buta angka kan riweuh gitu ya. Jadi repot lah gitu. Nah, itu gambaran saja ya teman-teman semuanya. Nah, lanjut di sini ada contoh dari kanji eh, ini ya, kosakata lah bahasa Jepang apa. Sini ada kanji gambar orang itu seperti ini. Saya nggak tahu kalau di Mandarin gimana ya. Baik Kak. Kalau orang di Jepang tuh gini nih. Sama, Mas. Oh sama ya. Oh sama Sama. berarti. Kalau angka Hmm. sama nggak ya kira-kira? Sama sampai 10 sama. Paicien, cuma penyebutannya beda. Oh gitu ya. Bentuknya Hmm. sama. Sama. Oke. Nah, ya jadi teman-teman katanya sama untuk kanjinya orang di sini. Padahal ini kan kalau pisahkan pisah, dia jadinya kan kalau ini saja kalau tunggal ini ichi ya. Kalau digabung sama kanji orang kalau sendiri itu artinya hito, itu orang. Kalau begini, tadi siapa ya? Kadel aja tahu nggak apa ini bacanya? Ini N5 loh. Itu hitori ya, hitori gitu ya bacanya. Jadi memang, jadi apa ya? Banyak yang keliru. Gimana sih ya antara ada ongyomi dan kunyomi gitu kan? Kalau kunyomi itu biasanya itu sudah digabung dengan kanji lain. Kalau ongyomi itu dia kanjinya tunggal sendiri.
Kalau di Jepang itu seperti itu, ya kunyomi. Contoh kunyomi ini antara gabungan kanjinya angka satu sama kanjinya orang. Dibacanya jadi beda ya. Hi, to, ri. Bukan ichi, hito gitu ya. Bukan beda. Bukan. Kadang-kadang di situ tuh susahnya belajar kanji itu ya. Gitu. Bukan kadang-kadang sih memang di situ susahnya. Kita harus hafal. Oh iya, ini bukan ichi hito loh, jadi hitori gitu-gitu loh. Ya, tuh. Ya kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut, apa ada yang ditanyakan nggak kira-kira ya? Apa nanti saja? Nanti saja mungkin ya. Nanti saja Kak, Oke, lanjut dulu. siap. Lanjut. Nah, di sini cara cepat belajar bahasa Jepang untuk yang selanjutnya. Sebetulnya setiap orang itu punya metode belajar masing-masing, ya. Eh, Belajar bahasa ataupun belajar apa materi kita tentang manajemen mungkin pas kuliah gitu kan pasti itu punya metodenya masing-masing gitu. Kalau bahasa Jepang sendiri ini yang apa ya dari sekian banyak survei yang saya temukan gitu kan, yang saya temui di lapangan metode seperti apa berdasarkan riset. Jadi biasanya itu diawali dari karya-karya Jepang dulu gitu teman-temannya. Misal karya Jepang itu kan ada manga itu komik ya, terus ada kartun mungkin anime gitu kan. Jadi kita tuh dibuat senang dulu nih. Oh senang nih sama karyanya Jepang. Pagi kita semua tahu lah ya kayak animasi-animasi ataupun karakter. Contoh yang lagi rame ini One Piece ya di negara kita kan benderanya gitu kan. Oh awal mulanya jadi senang dari One Piece dulu nih. Jadi kepo pengen belajar bahasanya gitu kan. Jadi sedikit-sedikit tahu gitu kan. Nah, lalu selanjutnya menggunakan buku panduan belajar bahasa Jepang ini jelas ya. Karena mau bahasa apapun itu pasti ada buku panduan belajarnya. Entah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin itu pasti ada. Lalu konten belajar online. Kita bisa akses ya untuk saat ini kan lebih mudah. Itu ada YouTube, lah ya, ada apa aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk kita belajar begitu. Nah, berteman dengan orang Jepang. Ini biasanya poin yang keempat ini yang berteman dengan orang Jepang ini biasanya dilakukan ketika kita sudah di Jepang gitu. Jadi kita sering apa conversation ya, percakapan, sering interaksi lah. Jadi setidaknya itu menjadi poin plus lah untuk kita cepat lancar gitu. Di mana-mana sih begitu lah ya. Mau itu di mana, di negara mana pasti begitu. Kalau kita punya teman orang situ, kita sering ngobrol, sering ketemu, aktif lah ya. Itu jadi bisa cepat tangkap. Lalu ini mengikuti kursus bahasa Jepang. Nah, biasanya untuk yang terakhir ini, untuk yang poin kelima ini, itu difokuskan untuk orang yang benar-benar ingin ke sana gitu. Kursus harus kursus lah gitu kan. Nggak bisa kita cuman dari sini ya, gitu ya. Kecuali si itu ya, teman-teman kalau tahu ingat nggak yang kemarin berita kasir Indomaret itu yang di Jawa Timur ya kalau nggak salah. Dia dapat reward karena dia bisa bahasa Jepang hanya belajar dari sebuah anime ya kartun gitu kan tanpa kursus. Jadi dia dapat jalan-jalan ke Jepang gitu kan. Tapi hanya untuk jalan-jalan aja, sebatas itu aja ya. Kalau untuk bekerja, magang ataupun apapun, kuliah misalkan di sana, itu wajib kursus dulu gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman mengandalkan empat materi apa cara ini gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah di bahasa Jepang sendiri di sini ada tingkatannya, teman-teman semuanya ya. Nah, di sini sebelum ada ketingkatan, kita di sini ada contoh sedikit saja di sini ya dari kosakata bahasa Jepang yang ini saya tulis itu yang sering kita dengar lah, seperti arigato gozaimasu. Nah, di sini saya tuliskan di sini itu pakai hiragana. Lalu di sini dituliskan romajinya. Romaji itu Latin lah ya. Di Jepang itu sebutnya romaji. Arigato gozaimasu. Yang artinya terima kasih. Lalu ada Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Konnichiwa. Selamat siang.
konbanwa, selamat malam, dan itadakimasu, selamat makan. Nah, itadakimasu ini tuh digunakannya itu ketika kita mau makan gitu ya. Ya sebetulnya sih baca baca doa dulu kan ya. Tapi orang sana mungkin udah baca doa dulu, lalu itadakimasu gitu ya. Sambil tangannya begini, lalu makan gitu ya. Seperti itu. Ini budaya saja sih sebetulnya. Jadi seolah-olah sangat menghargai kepada makanan itu. Gitu. Nah, ini contoh kecil saja ya teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini ada tingkatan. Contoh tadi eh, Kadel aja ya, lagi ngapalin kanji N5 begitu. Nah, kalau urutan bahasa Jepang itu dari yang angka terbesar dulu, yang paling dasar itu N5 dulu teman-teman ya. N5 ini di sini penjelasannya itu setidaknya menguasai sekitar 100 buah huruf kanji untuk N5 ini. Nah, kosakatanya setidaknya 800. Ya kayak tadi oh, mobil apa, eh, terima kasih apa bahasa Jepangnya gitu-gitu lah ya. Lalu memahami kalimat standar jika ditulis dengan hiragana atau dengan kanji yang sangat sederhana. Gitu. Pastinya untuk kanjinya juga disesuaikan dengan level N5. Nggak mungkin orang N5 itu baca kanji N3 itu nggak mungkin. Karena di setiap ujian juga disesuaikan lah ya. Nah, untuk di sini ini namanya ada JLPT teman-teman. Kalau nggak salah sih sebentar ya. Kepanjangannya itu ini. Japanese ini ya. Jadi ini itu ujian bahasa Jepang ini tuh biasanya diselenggarakan di seluruh dunia 1 tahun 2 kali, setiap bulan Juli dan bulan Desember. Nah, yang nanti bulan Desember tahun 2025 ini sudah dibuka kemarin dan langsung ditutup lagi karena di Indonesia sendiri itu kuotanya sangat terbatas. Sebetulnya banyak yang berminat dengan bahasa Jepang, cuman sayangnya kuota tesnya itu terbatas kalau di negara kita begitu ya. Entah kenapa saya juga kurang paham begitu ya teman-teman. Mungkin eh, dari segi apa ya fasilitasnya mungkin atau tempatnya gitu yang kurang masih kurang lah gitu ya. Lalu N4 juga masih bisa disebut dasar. Ini seperti melanjutkan saja dari N5 sebetulnya. Cuman ditingkatkan saja ya dari 300 kanji setidaknya harus menguasai lalu 1.500 kosakata dan bisa mengerti percakapan sehari-hari jika diucapkan dengan lambat, bukan lambat sih jadi lebih ke kan orang Jepang itu selain jalan yang cepat, ngomong itu juga cepat kadang-kadang gitu ya teman-teman. Seenggaknya kalau percakapan-percakapan ringan itu N4 itu sudah ngerti, sudah paham, bisa ngobrol lah ya. Lalu dapat membaca materi sederhana gitu. Di sini ada tingkatan menengah juga N3, setidaknya hafal 650 kanji, menguasai 3.750 kosakata, bisa mengerti artikel dalam bahasa Jepang jika ditulis dengan kanji-kanji yang mudah. Dan dapat mengikuti perkataan orang Jepang dengan kecepatan normal. Gitu. Jadi ibaratnya kalau sudah nyampe di N3 ini tuh kita nggak milih-milih lagi. Waduh, saya nggak bisa ngobrol sama orang ini nggak. Seenggaknya ada yang paham gitu, ada yang nggak paham juga nggak apa-apa. Masih bisa ngikutin lah kalau N3 itu. Dan N2 menguasai kanji 1.000, 6.000-nya kosakata, lalu memahami tulisan dengan topik umum seperti apa ya? Baca koran, baca-baca artikel gitu berita-berita lah ya di internet maupun di media cetak. Itu udah paham biasanya untuk N2 ini. Nah, mengerti percakapan dan berita dengan kecepatan normal gitu. Nah, kalau N1 ini udah suhu ya, teman-teman ya. Ini udah kayak orang Jepang banget lah. Kalau teman-teman tahu si Jerome Pauline ya, itu YouTuber, tahu ya. Beliau itu N1 ya. Udah N1 karena kebetulan kan alumni dari aduh apa sih kampusnya saya lupa itu yang di Tokyo. Mungkin ada yang ingat ya. Nah, itulah ya. Karena kuliah di sana terbiasa terus berteman tadi ya dengan orang Jepang. Itu 3 orang Jepang, mereka kan satu geng kan 4 orang ya. Nah itu jadi alasan kenapa bisa cepat bisa gitu. Oh iya Waseda, terima kasih teman-teman. Benar Waseda ya, Daigaku gitu.
Udah menguasai 2.000 kira-kira ya kanji, menguasai kosakata sekitar 10.000, lalu dapat memahami berbagai macam percakapan dalam situasi tertentu, memahami perbedaan nuansa dalam kalimat. Tapi yang anehnya orang Jepang juga tahu ya bahwa di bahasa Jepang sendiri itu ada tingkatan, ada 5 tingkatan ini. Dan ada aja yang bilang begini ke saya dulu ya waktu saya ke sana. Saya juga orang Jepang nggak hafal kok sampai 2.000 kanji katanya gitu. Memang kadang-kadang begitu loh. Ya, jadi eh, masih mending kita mungkin ya orang Indonesia itu kan ada bahasa Jawa, bahasa Kalimantan gimana gitu-gitu ya. Berarti sama aja dong gitu kan. Kita nggak bisa, misalkan orang Jawa Barat nggak bakal ngerti bahasa orang Jawa Timur gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, sedangkan di sana mereka itu satu bahasa, tapi kanjinya pun nggak hafal semua katanya begitu ya teman-teman ya. Nah, ada pun di sana yang disebut bahasa daerah pun ada. Cuman perbedaannya itu nggak jauh, hanya di belakangnya aja. Misalkan orang Kyoto, Jepang itu beda cara bicaranya sama orang Fukuoka, ya itu beda. Itu hanya di belakangnya saja sih, ya. Nah, kalau yang belajar bahasa Jepang itu acuannya itu ke bahasa Tokyo. Ibaratnya apa ya kalau di kita itu mungkin bahasa Jakarta yang bener gitu lah ya, gitu. Jadi dasar-dasar banget lah seperti itu. Nah ini ya, jadi ini merupakan tingkatan bahasa Jepang yang perlu kita ketahui gitu. Eh, apa ya? Orang bisa berbahasa-bahasa Jepang, terutama orang Indonesia itu kadang-kadang kita penasaran, itu N berapa ya gitu kan? Itu sering banget ya. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin menjadi guru bahasa Jepang gitu ya, minimal kita itu harus di posisi ini ke atas. Kalau N4 bisa sih ya. Cuma itu karena apa ya ibaratnya? Nggak ada lagi kandidat biasanya. Sangat terpaksa banget jadi guru lah. Minimal harus sertifikasi N3 dulu, lalu bisa jadi guru. Biasanya sih yang umumnya gitu ya, saya tahu. N4 ada cuman jarang sekali. Kalau N5 belum bisa jadi guru. Karena emang pemain dasar belum bisa jadi tutor lah ya, ibarat seperti itu. Dan biasanya gaji juga ngikutin ini ya, teman-teman. Gaji gurunya itu punya N berapa gitu. Begitu juga translator di pabrik-pabrik banyak ya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan perusahaan Jepang, perusahaan Korea, perusahaan Cina lah atau apa itu yang namanya penerjemah pasti luar biasa dari segi gajinya biasanya gitu ya. Nah itu. Oke, selanjutnya hmm, selain materi yang dasar ini ya, saya juga ingin sharing mengenai budaya kerja terutama di Jepang ataupun di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Karena saya yakin setiap negara itu memiliki budayanya masing-masing, nggak mungkin sama. Ada aja perbedaan gitu kan, ada aja ketidakcocokan gitu kan. Nah, pertama di sini ada 5S ya. 5S itu singkatan dari 5 kata Jepang. Mungkin di sini teman-teman yang saat ini bekerja mungkin di perusahaan Jepang ini sering mendengar ini. Karena ibaratnya ini sudah jadi template untuk di perusahaan Jepang ya. Ada seiri, seitong, seiso, seiketsu, dan shisuke. Nah, kelima kata tersebut memiliki arti seperti seiri yang pertama, memilah barang yang dan mengeliminasi barang yang tidak diperlukan. Seperti itu. Jadi ibaratnya biar nggak terlalu berantakan lah ya, kita pilah, kita pilih mana nih barang yang masih ataupun alat kerja yang masih kita butuhkan, yang udah enggak kita pisahin, kita sortir. Begitu ya. Lalu yang kedua ada Seiton, menempatkan barang pada tempat yang sesuai dan mudah diakses. Nah, contoh kecilnya, kita ngambil gunting di suatu rak gitu ya di kantor misalkan, itu harus balik lagi ke situ. Ya teman-teman kalau perusahaan Jepang itu nggak boleh nggak di situ. Pernah suatu saat itu pengalaman saya teman saya dulu minjam apa ya bor kalau nggak salah itu waktu dulu di Jepang itu karena saya kebetulan di konstruksi ya dulu itu.
tempat bor itu di situ. Kok kenapa jadi pindah ini? Apa punya kaki katanya begitu ya. Orang Jepang itu paling nggak suka kalau misalkan yang udah standar itu kok jadi pindah-pindah begini. Kan karena yang menggunakan alat itu tuh bukan cuma kita doang. Orang lain pun pakai gitu ya. Orang lain tuh tahu tempatnya di situ. Nah ini ya. Lalu Seiso, membersihkan lingkungan kerja. Jelas, karena kalau misalkan sudah apa kerja, apalagi di tempat yang menyebabkan kotor, berantakan, kita harus melakukan pembersihan di lingkungan kerja itu, gitu ya. Jangankan bekerja di lapangan, di kantor pun kita harus bersih-bersih ya, entah itu dari potongan kertas ataupun penghapus gitu, kan itu menjadi sampah juga gitu ya. Lalu ada Seiketsu, menjaga kebersihan dan keteraturan dengan terus-menerus. Jadi yang dilakukan yang di Seiso tadi tuh jangan lupa Seiketsunya harus dijaga juga gitu kan. Udah standarnya membersihkan, lalu dijaga juga gitu kebersihannya. Jangan sampai kita sengaja gitu ya untuk mengotori misalkan seperti itu. Ya teman-teman gitu. Nah ya kayak Nuar betul diterapkan sekali. Ya ini mungkin perusahaan Jepang juga ya kayak Nuar ya gitu. Lalu Shitsuke menerapkan 5S sebagai kebiasaan yang berkelanjutan. Ibaratnya semuanya dari Seiri sampai Seiketsu ini tuh dijaga terus lah gitu kan. Malah sampai ada di suatu perusahaan Jepang itu jadi supervisor 5S gitu-gitu ya. Karena harus paham orang ini terus memberikan contoh kepada yang lain gitu untuk menjaga 5S-nya jalan gitu. Oh Korea ya, mungkin Korea Jepang sama lah ya gitu. Taiwan gimana kayak Kak? Sama mungkin lah ya. Sama, Kak. Ya, nah itu. Kalau di Hmm. kita kan 5R lah ya, ya kan? Pernah dengar kan 5R, ringkas, rapi, resik gitu-gitu ya. Betul. Nah itu. Kalau di Indonesia kan OTW tapi baru bangun Nah, biasanya. iya. Makanya kemarin tuh ada video yang rame tuh yang parodi ya. OTW ada jasa penjemputan gitu temen yang suka OTW OTW dijemput itu para baru mau mandi itu digotong gitu ya, ngebohong gitu kan. Kalau di aduh jangan deh. OTW itu kok on the way gitu kan. Lagi di jalan gitu ibaratnya. Ini OTW baru bangun tidur kan, janganlah ya gitu. Oh, tambahan 6S ya. Iya benar. Safety. Ya, safety first lah ya juga harus. Nah, ini kira-kira untuk 5S teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada manfaatnya nih. Masa iya gitu kan kita nerapin suatu aturan nggak ada manfaatnya gitu kan pasti ada. Di sini kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan 5S, barang dan peralatan mudah diakses dan ditemukan sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencari barang ataupun alat bisa diminimalkan. Begitu, ya kan? Lalu menurunkan risiko kecelakaan kerja. Dengan tempat kerja yang rapi dan bersih, risiko kecelakaan akibat benda yang tercecer bisa diminimalkan. Benda tercecer, misalkan tadi gunting di bawah, keinjak, kepleset gitu kan. Nah itu kan kecelakaan kerja juga misalkan ya. Meningkatkan kualitas produk. Dengan lingkungan kerja yang terorganisir, proses produksi menjadi lebih terstruktur dan terkontrol sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Meningkatkan kepuasan karyawan juga. Nah ini ya ada juga customer satisfying lah ya misalnya kayak semuanya teman-teman ya untuk di manajemen ini terutama kita ya prodi ini kan ada gitu ya. Lingkungan kerja yang bersih dengan teratur dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif bagi karyawan. Dan selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan pelanggan gitu ya. Trust gitu kepercayaan. Dengan kualitas produk yang lebih baik, pelanggan akan lebih semakin percaya dan loyal terhadap perusahaan kita gitu kan enak kalau misalkan kita udah dapat kepercayaan terus karyawan juga puas pelanggan juga percaya ke kita plus produknya juga oke zero accident gitu kan nggak ada kecelakaan kerja terus efisien produktif gitu itu luar biasa itu dengan manfaat dari 5S yang diterapkan ini ya oke nah ini contoh saja teman-temannya di sini ringkas ya seri ringkas. Ya, tadi membuang barang yang tidak diperlukan tadi ya. Kita harus identifikasi ini barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi itu apa. Buang kalau nggak perlu. Jangan memenuhi tempat. Nah, selanjutnya rapi ataupun seton. Tadi ya. Tentukan lokasi dan tata letak barang yang diperlukan agar mudah diakses dan ditemukan. Begitu. Pokoknya barang itu yang kita pakai harus balik lagi ke situ aja. Jangan sampai kemana aja. Ya. Biasanya kebanyakan tuh seperti itu.
yang dari apa ya, yang kerjanya asal-asalan gitu kan. Jadi habis waktu buat nyari-nyari apa gitu, alat apa, padahal standarnya sudah di situ gitu kan ya. Lalu di sini yang ketiga, bersihkan lingkungan kerja dari debu, kotoran yang tadi ya, resik. Rawat Seiketsu, buat jadwal untuk bersihkan dan mengatur tempat kerja secara teratur. Kalau bisa dijadwal supaya rapi begitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir di sini ada rajin. Terus kita terapkan 5S tadi secara konsisten, intinya seperti itu. Ada pelatihannya ataupun pengawasan yang berkelanjutan. Memang kadang-kadang cuma 5S, cuma 5R, gitu-gitu doang, nggak bisa begitu gitu ya. Karena ini luar biasa, bisa membantu juga dari dunia kerja seperti itu. Oke. Nah, nextnya di sini. Adapun kebiasaan Jepang ini ya, Horenso di perusahaan Jepang itu. Karena apa ya? Horenso itu tuh kalau kita sudah bisa kuasai Hokoku itu lapor, Renraku komunikasi, dan Sodang. Horenso itu singkatannya. Sodang itu tuh konsultasi lah ya, diskusi gitu. Horenso merupakan budaya berdiskusi dengan cara yang baik dan benar untuk mengatasi suatu permasalahan dalam pekerjaan. Karena nggak mungkin ya teman-teman, di pekerjaan itu nggak ada masalah. Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Sekecil apapun itu masalah. Berikut di bawah ini adalah penjelasan tempat lengkap mengenai Hokoku, Renraku, dan Sodang itu apa. Nah, dikombinasikan. Yang pertama Hokoku ini ya teman-teman semua. Di sini artinya melaporkan. Prosesnya itu pemberian laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan tentang segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Melalui Hokoku, seorang dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada bawahannya, sehingga si bawahan nantinya dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. Gitu. Jadi lapor gitu ya. Misalkan sudah mengerjakan sesuatu, lapor, jangan sampai enggak gitu ya. Nantinya disangka sama atasan itu, kalau Jepang itu gitu ya, memang agak-agak gimana ya. Kalau orang yang pertama kali ke Jepang ataupun itu bekerja di perusahaan Jepang mungkin agak kaget gitu kan ya. Tuh. Kok gini amat sih, ribet amat sih gitu. Pasti mikirnya seperti itu. Padahal enggak gitu ya. Selanjutnya Renraku. Informasikan itu proses pemberian informasi yang disampaikan antara rekan kerja atau departemen lain, terutama terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan pihak terkait gitu ya, seperti itu. Kita harus informasi nih gitu ya. Terus di sini juga ya, untuk Hokoku dan Rakuna Sodang itu harus sesuai, jangan ada yang lebih-lebihkan, jangan ada yang dikurang-kurangin gitu kan ya. Itu nantinya repot, ngebohong gitu ya, lebih-lebihin gitu kan supaya saya kelihatan bagus. Nah nanti ketika ada masanya kita, bener nggak sih misalkan Mbak Eka ini begini laporannya, dites gitu kan, nggak bisa misalkan, itu berarti udah ketahuan ngebohong misalkan ya. Lalu Sodang artinya mengonsultasikan, konsultasi ini yaitu proses konsultasi atau diskusi antara atasan dan bawahan. Ada kalanya kondisi lapangan jauh berbeda dengan kondisi yang diperkirakan. Betul, bukan ada kalanya sih, seringnya begitu ya. Yang kita briefing seperti ini kadang-kadang di lapangan itu, wah beda nih ternyata gitu kan. Nah, dalam hal ini biasanya bawahan mengalami kebingungan gimana ya gitu ya dalam menghadapi masalah yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Pada saat itulah diperlukan proses sodang ini, sehingga bawahan akan menerima pendapat, masukan, petunjuk, dan saran dari atasan harus seperti apa gitu. Kalau Jepang ini ya teman-teman, dia itu nggak suka kalau kita sembrono lah ya. Ah, gini aja deh, gimana saya aja deh, nggak bisa. Kalau misalkan itu, jangan lakukan hal yang impossible, yang mustahil lah, yang nggak bisa dilakukan tuh jangan dipaksakan. Silakan tanyakan, diskusikan gitu ya. Kalau orang Jepang tuh seperti itu, gitu budayanya. eh Kadang-kadang kita itu tuh malu bertanya gitu ya. Karakter orang Indonesia itu seperti itu karena nggak enakan, nggak enak hati, takut marah, ditanya mulu misalkan ya. Enggak kok. Kalau orang sana tuh enggak. Pengalaman saya seperti itu. Justru dengan kita banyak bertanya itu mereka senang, nantinya itu membuat kita itu lebih baik lagi begitu.
Tapi yang mereka tidak suka itu jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama sebanyak minimal 3 kali, jangan deh. Kalau 2 kali itu masih oke lah ya kesalahannya. Kalau sampai 3 kali itu udah agak-agak apa ya, enak gitu ya biasanya gitu ya, kasarnya seperti itulah. Kenapa sih orangnya susah banget dibilangin gitu kan? Gitu. Kalau orang sana tuh begitu. Oke, iya betul ya Mas Yanuar ya seperti itu. Nah, konsep dan pelaksanaan dari Kaizen, di sini ada Kaizen ya. Selain tadi ada Horenso, ada 5S, ada juga Kaizen di sini. Di sini filosofi dan budaya yang berasal dari masyarakat Jepang berupa suatu cara berpikir untuk perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan pekerjaan. Kaizen di sini merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk selalu meningkatkan mutu dan produktivitas output sehingga mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Kayak di pabrik-pabrik itu suka lihat deh ke pabrik Jepang tuh Kaizen gitu kan. Jadi mereka terus kayak ibaratnya menjaga gitu, jaga mutunya seperti apa, produktivitasnya harus oke terus ya sepanjang masa gitu. Nah, istilah Kaizen berasal dari Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Sehingga Kaizen adalah perbaikan dan penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Nah, Kaizen dikenal juga dengan nama continuous improvement atau perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus gitu karena apa ya namanya perbaikan kita itu jangan sampai puas di situ saja lah terus menerus apa nih kira-kira yang kurang ya entah itu dari pelayanannya entah dari produknya atau apa gitu gitu harus kita jaga seperti apa nih gitu ya. Nah, di manajemen ya Kaizen lebih mengarah pada total quality management ya, zero defect, just in time, dan beberapa kegiatan lain dan mengarah pada pengendalian dan pengembangan mutu melalui berbagai penyempurnaan menuju kesempurnaan sistem. Kaizen menempatkan kualitas sebagai landasan utama dalam proses produksi suatu organisasi. Gitu ya. Ini kebetulan ada kaitannya dengan prodi kita teman-teman ya manajemen gitu. Jadi kita harus total kualitas seperti apa, zero defect dan just in time gitu ya. Harus kita jaga. Seperti itu. Kalau kita bisa menerapkan ini luar biasa sih ya. Seenggaknya di diri kita sendiri dulu gitu bisa berlaku seperti ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sharing gitu ya kepada teman-teman semuanya. Saya yakin di sini ada yang lebih berpengalaman dari saya terutama gitu ya. Ini hanya beberapa yang saya temukan saja di lapangan seperti itu. Jadi mulailah apa ya kita itu memperbaiki diri sendiri gitu dari sebelum kita apa ya ibaratnya mengajari ke orang lah ya. Kita lebih ke mawas diri dulu, berkaca, oh saya sudah lebih baik belum ya gitu. Jadi saran saya seperti itu. Itu yang selalu saya terapkan sampai saat ini. Dan sampai saat ini pun saya masih belajar ya teman-teman ya, entah itu bahasa Jepang, entah itu marketing lah ya, tahu apa gitu ya. Itu karena belajar itu nggak ada habisnya. Mungkin itu saja teman-teman ya, Mbak Eka dan teman-teman Himamen. Mungkin mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas penyampaian dari saya. Mungkin bisa masuk ke sesi selanjutnya ya, Mbak Eka. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat Mas Yusuf ya. Wah, materinya luar biasa sekali ya, sangat inspiratif sekali. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi yang ditunggu-tunggu nih dari tadi. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan raise hand atau bisa ketik di kolom chat ya. Boleh yang mau tanya, silahkan raise hand atau boleh juga ketik di kolom chat. Nggak ada yang mau ditanya ini, apa udah paham semua? Boleh kita sharing-sharing, tanya-tanya walaupun nggak yang menyangkut materi, selagi mungkin Mas Yusuf bisa menjawab, pasti dijawab. Ya, boleh apapun itu. Hmm. Boleh nih dari junior-junior mungkin tanya tips and tricksnya, waktu ngadepin sidang gitu kayak gimana kan boleh.
Karena acara Edumentor ini benar-benar dirancang buat mahasiswa manajemen untuk kita sharing-sharing, berbagi ilmu, berbagi informasi. Jadi tidak perlu yang terlalu kaku dan juga tidak terlalu formal banget. Nah, untuk teman-teman boleh mau tanya biar nggak sepi nih. Oh, ini aja nih satu Kak dari di kolom chat dari Kak Prajna. Kak, caranya bisa kerja di Jepang melalui lembaga atau gimana ya? Bisa ceritain nggak? Oke, cerita sebelum tidur lah ya. Bisa, bisa ya, Kak Prajana ya. Kalau kerja di Jepang tentunya melalui lembaga ya. Jadi untuk yang dari nol banget itu biasanya mereka itu masuk ke LPK lah ya, lembaga penyalur kerja kalau nggak salah. Nah, itu mereka itu nantinya belajar dari nol, bahasa dan budaya bahasa Jepang seperti apa. Paling dasar banget diajarin tuh ya semuanya. Dari cara kita membungkuk, berterima kasih atau apa itu ya. Sampai nanti itu ada masanya kita apa ya, dari belajar itu tuh ada ujiannya ya, ujian bahasa Jepang terutama. Lalu nanti matching job, sampai matching job ya. Jadi kita itu dicarikan yang sekiranya seinilah sama keahlian kita tuh apa sih gitu ya. Nah, kalau saya dulu, karena kan saya ini apa ya, dulu kan mikirnya nggak mau kuliah gitu ya teman-teman. Begitu lulus itu saya seleksi, kebetulan lulus, eh, matching job lah ya, pelatihan selama 4 bulan. Saya dulu itu belajar bahasa Jepang 4 bulan. Yang tadi N5 itu ya, 4 bulan itu target. Karena memang harus mau nggak mau ya, karena katanya ancamannya dulu kalau misalkan 4 bulan masih gitu-gitu aja nggak bisa, gugur katanya gitu kan. Jadi dari rasa itu saya takut. Ya, jadi semuanya mau nggak mau harus bisa lah ya. Nah jadi gitu. Itu salah satu caranya seperti itu. Nah, terus, misalkan bagi orang yang ex-Jepang seperti saya misalkan, terus ketambah sudah punya S1 lagi misalkan ya, ijazahnya itu bisa matching job sendiri gitu ya, ataupun kita bisa apa ya, mencari penyalur yang hanya menyalurkan ini aja deh, ibaratnya pintu buat kerjanya aja gitu, nggak usah belajar lagi bahasanya gitu kan, bahasa Jepang kan udah bisa ibaratnya gitu. Itu dari segi visanya pun itu lebih tinggi karena ada visa magang, ada visa pekerja, ada visa engineering begitu. Iya TSK betul Mbak Kalaja Delaja. Itu untuk S1 itu pakai TSK ya. Itu. Ini biasanya untuk ex Jepang ya. Itu terserah sih misalkan mau ada tingkatannya kerjanya itu ada Tokutei Gino lah ya sekarang itu, kalau dulu kan Gino Jisusei gitu ya. Nah, Gijinkoku ini untuk yang S1 ya, aja betul, engineering lah sebutnya. Ini tingkatannya beda. Jadi lebih tinggi lah ya Gijinkoku itu ibaratnya. Itu mungkin sedikitnya ceritanya seperti itu. Oke, Oke, semoga terima menjawab kasih ya, ya. Kak Prajna. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Ayo Mbak Dewi jangan senyum-senyum aja, boleh ditanya apa yang mau ditanya nih. Beneran nggak mau tanya, jangan nyesel loh nanti. Oke deh kalau nggak ada yang mau tanya, aku kan mau tanya boleh nggak nih? Ya, silakan. Nah, aku tuh masih penasaran ya. Tadi tuh ada yang namanya hiragana sama katakana. Katakan Nah, aja. Ah, katakana, maaf. Nah, itu kan penggunaannya gimana sih? Kapan aja sih Kak kita harus menggunakan hiragana dan kapan aja kita harus menggunakan katakana? oke. Untuk sebentar ya.
Saya izin share screen lagi ya, kayak. Ya. Nah, di sini kita coba lihat yang katakana dulu ya. Nah, di sini katakana itu huruf yang digunakan untuk menuliskan kata-kata serapan, serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, begitu. Nah, yang digunakan dalam bahasa Jepang. Huruf katakana berfungsi untuk apa? Nah, menuliskan nama orang asing. Contoh, nama kita, misalkan bukan orang Jepang deh istilahnya ya, orang Indonesia, orang India, orang manapun itu nulis namanya pakai katakana, begitu. Lalu nama negara dan tempat-tempat di luar Jepang. Tadi ya, contohnya kayak Amerika, itu nulisnya pakai huruf katakana, gitu ya. Lalu Indonesia juga sama. Nah, Hmm. nama benda yang berasal dari luar Jepang, kayak apa ya? Benda, misalkan nama sendok lah, ya. Sendok bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Spoon ya, Spoon. ya Ya, spoon. oke. Spoon gini ya, ya kan? Betul ya? Ya. Hmm. Ini saya contoh dari ini aja deh. Dari garpu kan ini fork ya. Ini tulisnya itu gini dalam bahasa Jepang itu ya teman-teman ya. Hmm. Nah, jadi diserap itu bahasa Inggrisnya itu garpu ini tuh. Jadi fork. Bahasa Jepang jadi foku gitu ya. Foku dibacanya itu foku gitu ya. Foku gitu. Padahal kan fork gitu ya. Kenapa? Nah, itu kan kata saya juga tadi seolah-olah mereka itu kayak dibikin-bikin sendiri aja gimana mereka enaknya ngomong gitu ya. Kalau orang Jepang tuh gitu. Kalau nggak pakai serapan gitu. Lalu nama merek dagang atau nama perusahaan gitu. eh Walaupun misalkan ini, misalkan pernah dengar mungkin teman-teman ya, Daihatsu. Ini biasanya mereka tulis pakai pakai katakana, Daihatsu. Nah ini tulisan katakananya. Ini nama perusahaan kan, Daihatsu itu gitu kan. Nah, terus sebagai penekanan nama bunyi hewan, nama hewan, nama bunyi. Kayak apa ya? Kalau bunyi kucing apa di kita, baik Kak? Miau. Nah, kalau di sana itu coba tadi Kadel Kucing aja tahu, kalau kucing apa ya? Kadel aja Inu. Eh, neko. Neko ya. Kalau Neko Inu cuman tuh perumpamaan bunyinya itu itu. kalau inu tuh guguk ya. Ya, kupu. Heeh. Kalau itu bunyi itu nyang nyang ya kalau Ya. di sana itu Mana? ya Kadel aja nyang nyang ya gitu. Kalau di kita kan apa meong gitu ya, perumpamaannya gitu ya. Kalau di sana Oh. tuh jadi nyang nyang. Itu penurunan suara dan bunyi kata itu yang keenam. Nah, itu salah Hmm. satunya ya. Nah, terus untuk katakana ini tuh, nah ini contoh. Orang Indonesia kan pasti ada yang namanya Marlan ya. Di sini kalau misalkan ada yang nggak sengaja gitu kan, namanya hanya perumpamaan aja. Marlan. Di sini jadi dibaca satu-satu ya teman-teman. Ma, ini ma gitu kan. Ma itu ini. Ma. Ini ru ya sebetulnya. Padahal di sini nggak ada ru ya. R doang sendiri dia. Tapi harusnya ru di sini karena nggak ada huruf yang sendiri. Karena dia ngikutnya ke tadi huruf vokal. Kalau bahasa Jepang itu. Di sini la ya. Paling ini ra gitu teman-teman. Di sini N. Jadi marurang gitu ya. Marurang. Marurang gitu. Jadi aneh sih gitu kan. Marurang gitu ya. Miller ya. Ini jadinya Mira coba. Mira. Jadi perempuan dong. Mira ya. Karena padahal Miller itu biasanya sama laki-laki orang Amerika ya, kalau nggak salah. Ya. Nah kalau ini tawapon masih oke lah. Ini masih sesuai. Ini ta, ini wa, ini po, ini n. Tawapon gitu ya. Masih sesuai. Kayak nama saya aja jadi beda gitu kan. Kalau nama Jepang saya itu ini dulu tuh ya. Saya kan ini Yusuf gitu ya. Kalau di Jepang itu jadi Yusufu. Nah ini ya jadi gitu. Nama saya kan di ini ya. Nah gitu.
Ini kalau pakai panjang jadi Ramu Dani gitu ya. Nah, gini. Nama Jepang saya dulu ya. Yusufu Ramudani gitu. Ramdhani jadi Ramudani gitu kan. Aneh gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu ya untuk Mbak Eka untuk katakana itu seperti itu. Nah, sebentar untuk hiragana sebentar ya. Sebetulnya ini ada materi-materi yang dulu sih. Nggak apa-apa Kak, share aja. Kita kan bener-bener dari nol nih. Kalau saya dari Mm-mm, nol di Jepang kan. mm-mm. Ya nggak apa-apa sih. Nah ini. Kalau aku tuh orangnya banyak tanya. Ya bagus nggak apa-apa. Asal jangan banyak minta aja ya. Nah ini untuk hiragana. Kan tadi ya sudah disampaikan ada hiragana, katakana sama kanji. Hiragana itu kita sebut huruf dasar dalam penulisan bahasa Jepang gitu. Huruf dasar banget. Yang pertama kali orang belajar itu pasti hiragana dulu. Nah, udah beres di hiragana gitu kan, kita harus ngafalin katakana. Biasanya lupa tuh ya. Wah, hiragana ini apa ya gitu. Itu sering banget. Terus banyak banget yang kesulitan belajar katakana gitu. Karena udah nah di sini. Jadi tadi di sini sih nggak ada penjelasannya ya. Untuk hiragana tersendiri ini dia bisa ditemukan biasanya untuk kalimat-kalimat untuk bacaan gitu ya. Gitu. eh apa sih? Pokoknya kalimat baca berita gitu. Pasti satu dua itu ada huruf huruf katakana yang diperlukan. Misalkan ada sebuah berita yang memberitakan sebuah kasus apa misalkan ya. Nama orangnya ini tapi bukan orang Jepang itu tulisnya pakai katakana ya Mbak Eka. Tapi selebihnya itu pakai hiragana gitu si artikelnya itu. Se- Tapi ada kanjinya gitu untuk mempersingkat aja memperjelas gitu. Karena tadi saya bilang kalau full hiragana malah orang Jepang itu nggak paham ini sih maksudnya apa ya gitu. Kalau kanjinya ditimbulkan oh ya paham oh ini maksudnya gitu. Kalau katakana sih ya itu tadi nama orang, nama lokasi, nama apa gitu. Kecuali kalau nama kota di Jepang ya. Kalau nama kota di Jepang itu pakai kanji gitu. Kalau nama-nama kota di luar Jepang ya pakai hiragana lagi begitu. Itu aturannya sih. Gitu Mbak Eka kira-kira. Oke. Makasih banyak Kak. Oke, siap sama-sama. Ini ada satu lagi pertanyaan Kak dari kolom chat Oh ya, dari Muhammad Rivaldi. Kak, banyak konten kreator yang menampilkan bahwa kerja di Jepang itu sangat enak gitu. Sebenarnya gimana sih kerja di Jepang itu berdasarkan pengalaman Kak Yusuf kerja di Jepang? Apa plus minusnya? Misalnya dari aturan kerja atau unsur lainnya. oke, siap. Terima kasih Kak Rivaldi di sini ya. Betul, memang banyak sekali konten kreator yang menampilkan di Jepang itu enak banget loh, gini-gini gini, foto misalkan di bunga sakura atau naik gunung Fuji gitu-gitu lah ya. Itu yang mereka lihat itu yang enak-enaknya doang ya. Kalau kalian pengen tahu gitu. Kenapa? Ya, karena ke satu, kalau lagi kerja kan mereka itu jarang sekali yang bisa apa ya, nunjukin aktivitasnya karena sangat rahasia gitu ya. Terus eh, untuk apa ya aturan ataupun apa itu sejauh waktu saya di sana itu nggak ada yang apa ya, saya itu nggak ngerasa tertekan sama hal-hal itu gitu. Cuman minusnya orang Jepang juga kan manusia biasa gitu kan, sama kayak orang Indonesia lah. Kadang kita tuh ketemu sama orang yang enak, ketemu sama orang yang kurang enak, sama orang yang rese itu ketemu pasti. Sama namanya juga manusia lah ya. Nah, cuman minusnya ini kadang si orang Jepang ini itu nganggap, saya pernah ya ketemu sama orang Jepang yang emang sih agak-agak begitu lah ya. Nganggap orang Indonesia itu pengetahuannya, kemampuannya, skillnya itu kurang. Kurang terus di mata dia tuh. Padahal kita itu mau berusaha itu kan mau kaizen lah ya tadi ya, berusaha lebih baik lagi lah seperti itu. Di mata dia tuh nggak bisa. Dulu saya pernah ketemu senior seperti itu. Dan sebaiknya ketika kita menemukan hal-hal yang janggal seperti itu kita jangan diam. Dalam arti jangan diamnya itu kita jangan melawan pakai fisik gitu. Kita lapor kepada atasan kita di lapangan seperti ini, tolong seperti apa tindakannya, tolong
mohon bantuan lah seperti itu. Dan itu mereka selalu cepat tanggap plusnya di situ ya, eh, Mas Ripaldi. Cepat tanggap kalau ada masalah di hari itu ya harus beres. Ini kenapa nih? Misalkan yang dari Indonesia sampai ada masalah seperti ini, gitu. Dan akhirnya dulu itu sempat clear lah ya, karena ada sedikit case lah ya saya itu karena saya nggak terima bahwa oke lah kalau ke saya pribadi lah ya, ini orangnya ngomong orang Indonesia gitu loh. Orang Indonesia itu kan beda cerita. Saya nggak enak kalau di situ ya. Itu ada aja yang rasa seperti itu. Jadi di maksud saya itu dimanapun kita berada, kalau misalkan nama bangsa kita sampai dijelekin, saya nggak terima sih dulu ya. Sekarang pun nggak terima sih. Mau kita nyari uang di mana kek, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, di Jerman, di mana, kalau sekali-kalinya nama bangsa kita dijelekin, saya paling nggak terima dulu itu seperti itu. Nah, jadi dulu itu kasusnya langsung rame. Dan orang Jepang itu yang selalu itu tuh ancamannya gini kubi gitu ya. Itu tuh pecat gitu loh, artinya pecat gitu ya. Mau dipecat katanya kalau gitu lagi orang Indonesia gitu loh. Jangan gitu itu lagi loh. Gitu ya. Nah, itu dari situ dia 180 derajat itu berubah. Baik, besoknya ngasih kopi ke saya, ke teman saya gitu kan. Besoknya naktir makan gitu-gitu. Nah, sampai saya pulang berubah jadi baik banget. Itu komitmennya bagus ya. Berubah ya berubah gitu, nggak pelin-pelan, nggak lupa gitu kan. Kalau kadang-kadang kan kita suka nemu orang yang aku mau berubah gitu kan, taunya besoknya atau berapa bulan kemudian gitu lagi gitu kan, gitu ya. Karipaldi itu untuk aturan sih enak ya, kita itu jadi belajar gitu. Oh iya, kita harus cepat, harus tepat waktu, harus apa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, orang Jepang itu kan kebanyakan mereka itu bisa sebut ateis lah ya. Jadi keimanan itu nggak nentu lah mau kemana gitu kan. Tapi masalah komitmen waktu dan jarang sekali bohong. Mungkin pernah bohong ya. Tapi yang saya temuin itu mereka nggak bohong. Datang jam jam segini, bener 30 menit sebelumnya itu udah nongkrong di situ ya. Nah itu yang saat ini saya terapkan di diri saya. Saya mau kerja dimanapun saat ini, saya selalu begitu ya karena dulu kebiasaan gitu. Ya, gitu. Mas Paldi ya, kira-kira. Kayak ada lagi. Mantap, terima kasih Kak. Tuh, sama-sama. Oh, ada satu lagi nih Kak, dari Kak Endang Nah, Larasati. Kak izin bertanya, kenapa nama orang Jepang itu selalu dikasih Chan? Misalnya Aoi-chan, Takumi-chan gitu. Kenapa sih Kak? oke. Siap. Chan tuh apa? Chang gitu ya. Nah, jadi Oh, Chang oke. di sini itu lebih ke pemanggilan ke perempuan biasanya, ya. Kalau untuk global itu Sang, SAN lah ya, Sang. Sebentar ya. Berarti kayak otosang gitu ya Kak. Otosang tuh kalau nggak salah Atau Sang itu musik ayah, ya. Apa ya? Oh, ayah, ayah. ya. Nah, misal begini, eh, terlihat ya dari saya ya. Ya, Ini tadi yang dimaksudnya Kak siapa maaf? Endang. Ya Kak Endang Hmm. itu, ini yang Chang itu gini. Kalau ditulisnya itu, kira-kiranya gini, ya. Misalkan tadi siapa gitu ya, Chang belakangnya. Itu sebuah sandangan apa ya? Kalau kan ada lagi Sang ya, Sang gini. Ini kan Pak Bu gitu ya, tulisnya gini. Kalau Chang itu biasanya ke orang yang misalkan sebaya nih nyebutnya gitu, seumuran, itu pakai Chang gitu. Sampai gede pun itu pasti nyebutnya Chang. Kayak tadi siapa misalkan Iwamoto Chang gitu ya. Tapi syaratnya harus sebaya, seumuran ataupun di bawah kita usianya. Nah, di Jepang tuh begitu. Nggak boleh sesekali kita nyebut ke orang yang lebih tua ataupun yang lebih senior itu pakai ini tuh nggak boleh, nggak sopan. Kalau di sana seperti itu ya. Harus pakai sang minimal gitu. Atau misalkan ke apa ya, bahasa bisnis banget lah. Sama misalkan Isida sama gitu ya. Nah, seperti ini. Itu kayak lebih apa ya? Oh, Tuan Isida lah gitu ya. Misalkan Isida ini sang gitu kan. Ini maaf ya kanji semua. Ini hiragana gini ya. Isida itu Isida. Nah, gitu. Ini Isida.
sang gitu ya. Pak Isida atau Bu Isida. Karena kalau Pak sama Bu di sini tuh sang sama ya. Kalau di Jepang itu, kalau di kita kan beda ya Pak, Bu gitu ya. Gitu. Seperti itu. Untuk Chang itu begitu, ke Endang ya begitu. Jadi ada juga untuk anak laki-laki biasanya Kun ya. Kalau teman-teman suka nonton Nobita, si Doraemon gitu kan, yang versi Jepangnya gitu, kan suka bilang Nobita Kun gitu ya. Ini buat ke laki-laki biasanya. Dan syaratnya juga harus ke yang sebaya ataupun ke yang di bawah gitu. Ya, gitu. Kayak Endang kira-kira ya, gitu. Ya, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya. Ya, Oh, ya, ya kurang lebih ini, seperti itu ya, Kak Miftah ya. ini ada Ya, lagi Kak yang mau Endang. bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan saja. Oh, gitu. Ada lagi? Teman-teman, ada yang masih mau tanya? Oh, ada lagi nih Kak, satu lagi. Lamaran apa nih? Kamu tanya trik cepat bisa lamaran bahasa Jepang. Lamaran Iya. apa? Saran kerja kan ya. Lamaran kerja atau mau ngelamar orang Jepang nih? Kalau itu saya nggak bisa jawab kan, saya bukan nggak punya istri orang Jepang ya nggak tahu. Gitu. Kalau itu ya, mungkin kerja mungkin ya. Ya mungkin Lah, trik cepat bisa lamar kerja bahasa Jepang. lamaran di perusahaan Jepang mungkin ya, atau apa gitu. Kasih dik bisa di Kak ini. Sidik bisa diperjelas pertanyaannya? Mungkin lamaran kerja Kak, CV atau apa gitu. Oh, lamaran kerja, CV atau Hmm. apa? Ini versi yang di sini mungkin lah ya. Saya anggap versi yang di Indonesia saja ya. Kebetulan untuk saat ini juga saya bekerja di bidang marketing di perusahaan Jepang begitu ya, teman-teman. Kemarin itu karena apa ya, perlu diketahui sama teman-teman semua, kalau ex Jepang yang ingin bekerja di perusahaan Jepang itu biasanya 90% oke lah, nggak bakal diragukan lagi, pasti masuk gitu ya, ibaratnya. Ketambah, misalkan kita, kayak saya ya, kemarin masih kuliah di Unsia gitu. Saya ngelamar, saya baru aja, belum lama sih ya, di marketing ini baru 4 bulan gitu kan, di perusahaan Jepang ini. Saya ngelamarnya itu pakai transkrip sementara, teman-teman ya. Transkrip sementara malah. Saya beres sidang kalau waktu itu, kalau nggak salah deh. Saya sidang itu tuh bulan puasa kemarin. Ya, bulan puasa, scroll-scroll. Karena kan kalau ex Jepang itu kan suka ada grupnya. Entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, atau apapun itu. Telegram lah ya. Kalau ada ini, itu pasti ya nyampe ke ex Jepang tuh tahu. Cepet-cepetan aja siapa di situ kan, beradu lah ya. Nah, di situ kebetulan saya lamar pakai itu, dipanggil wawancara. Wawancara full bahasa Jepang ya. Gak ada bahasa Indonesia sama sekali karena saya dulu itu sama orang Jepang langsung. Kebetulan di daerah Jakarta, saya kerjanya. Itu sementara yang direktur utamanya dulu lagi di Jepang sampai 2 kali itu. Pertama sama manajernya di Jakarta, tatap muka langsung. Dan keduanya itu via apa kemarin? Microsoft Team kalau nggak salah. Bukan Zoom sih. Nah itu. Jadi cepatnya sih karena itulah ya. Ketambah kita itu harus bisa menerapkan bener nggak sih ini orang dulunya di Jepang gitu. Entah kita dari cara bicara, dari cara duduk, dari kita merespon orang Jepang kalau ngomong itu seperti apa gitu-gitu. Kalau orang yang pernah ke Jepang atau pernah belajar bahasa Jepang pasti tahu trik itu. Ngadepin orang Jepang itu seperti apa gitu. Dan apa ya? Saya rasa
90% itu sudah oke lah. 10%-nya itu doa deh. Ya, silakan. Kalau misalkan itu. Ya, betul teman-teman. Jadi itu. Beda halnya mungkin kalau saya ngelamar ke perusahaan Korea misalkan ya Mas Yanuar ya, misalkan saya ke perusahaan apa Cina misalkan, saya pasti agak-agak susah karena kan saya nggak ada pengalaman di situ, nggak ada pengalaman bahasanya mungkin gitu kan, nggak ada pengalaman pernah hidup di sana seperti itu mungkin masih 40% lah ya, 60%-nya masih jauh banget gitu. Itu sih kalau triknya sih itu yang saya rasa ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Idik. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Makasih Kak Yusuf atas jawaban-jawabannya. Mungkin karena waktu kita yang udah semakin malam nih ya teman-teman, jadi kita cukupkan aja kegiatan Edumenter kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Yusuf atas materinya dan juga jawaban-jawabannya yang benar-benar membantu ya untuk teman-teman semua. Sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri acara Edumenter kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam, ayo kita on cam dan pasang pose terbaik kalian semua. Oke, dari panitia siap-siap ya. Wah, untuk door prize malam ini kita belum ada ya teman-teman. Mohon maaf banget karena malam ini benar-benar kegiatan yang full kita untuk ngisi liburan kuliah kita. Tapi tenang aja, di kegiatan berikutnya pasti akan ada door prize menarik seperti biasa yang akan diadakan oleh Himamen untuk teman-teman semua. Jadi tunggu aja ya kegiatan Himamen selanjutnya. Oke, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Teman-teman, ayo siap-siap pasang pose terkece kalian. Jangan lupa senyum. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kenangan ini menjadi inspirasi untuk kita terus belajar dan juga terus berkembang. Tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Yusuf Ramdhani atas inspirasi, cerita, dan juga materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan kepada kami semua. Alhamdulillah acara Edumentor Bahasa Jepang kita pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Belajar bahasa dengan jangan ditunda supaya lancar ngobrol di mana saja. Terima kasih sudah ikut bersama. Sampai jumpa di kegiatan Himamen selanjutnya. Saya Eka mohon pamir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Terima semuanya kasih banyak teman-teman. ya. Goodbye.